Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang berasal dari GKJ Jakarta ataupun dari gereja lain yang bergabung, puji syukur kepada Tuhan. Pagi ini kita masih diberi nafas kehidupan dan dapat menghirup udara pagi yang segar. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam acara Persekutuan Doa Rabu Pagi tanggal 30 September 2020. Marilah kita mulai acara hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini anak-anak-Mu berkumpul secara virtual dan bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap pelihara kami dan berkati kami sampai saat ini. Pagi ini kami akan memulai persekutuan doa Rabu pagi. Kiranya Engkau berkenan hadir, memimpin jalannya persekutuan ini dari awal hingga akhir. Engkau berkati alat-alat yang kami gunakan sehingga tidak mengalami kendala. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai Ibu Pendeta Yunike yang akan menjelaskan sabda-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan hanya menurut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mohon, kiranya Engkau juga menyertai kami peserta persekutuan doa Rabu pagi ini, sehingga kami mengerti dan dapat melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan kidung pujian KPJ nomor 242. Kita mulai ya. Ada musik nggak? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Langsung ya? Iya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku.
damainya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Tentram ku nikmati penuh cara Tuhan tinggiku. Maaf, suara Buken belum keluar tuh. Oke. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau sungguh maha kasih dan maha penyayang. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sudah berkumpul dalam persekutuan doa Rabu pagi ini, kembali menghadap kehadirat-Mu. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau telah berkati kami dengan berkat yang tak dapat kami hitung. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, saat ini kami juga membawa saudara-saudara kami yang sakit dan juga yang sedang berobat jalan. Di antaranya, Bapak Penetua Yohanes Sriwidodo, Ibu Purwiyati Edi Hartono, Bapak Stanley Rambitan, Bapak Habib, Bapak Daming Barutu, Bapak Barus, Ibu Sulastri Suwarno, anak kami Bayu Hartomo, anak kami Handi, Ibu Handayani, dan saudara-saudara kami warga GKJ Jakarta yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kiranya Engkau berkenan hadir dan mengulurkan tangan-Mu, menjamah saudara-saudara kami ini, sehingga membuat mereka menjadi kuat dan dapat melawan sakit penyakitnya. Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan memberkati obat-obat yang diminumnya, memberkati keluarga yang merawatnya, dan juga orang-orang yang membantu segala usaha penyembuhannya. Tuhan yang Maha Pengasih, kiranya Engkau berkenan mengangkat sakit penyakit saudara-saudara kami ini, sehingga menjadi sehat kembali, agar mereka dapat melakukan aktivitasnya, serta memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Tuhan Yesus, pagi ini kami juga membawa anak-anak kami dan cucu-cucu kami yang sedang belajar secara online, baik dari tingkat yang rendah sampai perguruan tinggi. Tolong Tuhan, berkati mereka, agar mereka tetap semangat, mau belajar, dan dapat menyerap pelajaran-pelajaran yang mereka terima, sehingga dapat membuahkan hasil yang maksimal. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua mereka yang harus mendampingi dan membimbing anak-anak dalam belajar. Berikan kepada setiap orang tua
kesabaran, kemampuan, baik kemampuan ilmu dan juga biaya untuk membiayai anak-anaknya, sehingga dapat menyediakan fasilitas belajar secara online. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami anak-anak-Mu yang lemah ini tak dapat berbuat banyak. Kini seluruh doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan penuh harapan akan belas kasih-Mu. Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami melanjutkan permohonan dari Ibu Ken Larasati. Kami juga mengingat ya Tuhan anak-anak-Mu yang tergabung dalam doa Rabu pagi, yang sedang merindukan pasangan hidup. Kiranya apa yang selama ini dambakan untuk mendapatkan pasangan hidup yang mereka idam-idamkan. Kabulkanlah ya Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Demikian pula bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Ajarilah mereka untuk lebih rajin berusaha untuk mencari, terus mencari. Dan kiranya Engkau pertemukan dengan pekerjaan yang telah Engkau sediakan bagi mereka. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kaya, yang sudah dan banyak pekerjaan yang Engkau sediakan. Berkatilah saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Para peserta doa Rabu pagi yang masih aktif bekerja, baik di perkantoran maupun menjadi pegawai perusahaan swasta, pegawai perusahaan negara, pegawai negeri sipil yang dialami guncangan akibat pandemi COVID-19 ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan pertolongan dan memberikan jalan keluar yang terbaik, agar saudara-saudara kami boleh mendatangkan berkat bagi anak-anak dan keluarganya. Bagi saudara-saudara kami yang berusaha untuk usaha kecil-kecilan, usaha mandiri sendiri, usaha menengah maupun usaha yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan berkati di dalam menjalankan usahanya, dan Tuhan ikut campur tangan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Berkatilah ya Tuhan saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk Bapak Pendeta Kadarmanto Warjo Wasito dan keluarganya, Bapak Pendeta Husya Sudarno dan keluarganya, Ibu Pendeta Neni Supriyartati dan keluarganya, Pendeta Yunika Prikayasudi dan keluarga besarnya. Berikanlah ya Tuhan kesehatan, kekuatan, dan bebaskan dari pandemi COVID-19 dalam penyakit yang menular lainnya. Berikanlah sukacita dalam melayani-Mu ya Tuhan. Bagi Majelis Gereja Kristen Jawa Jakarta, kiranya Tuhan berkati agar pelayanan ibadah minggu, baik ibadah anak-anak, remaja dan pemuda, kebaktian umum,
secara online tetap berjalan dengan lancar. Pelayanan kepada warganya terus meningkat. Jauhkanlah pula dari COVID-19 dan penyakit menular lainnya, ya Tuhan. Demikian juga kami ingat akan seluruh warga Gereja Kristen Jawa Jakarta. Kiranya Tuhan berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita agar boleh menjalankan hari lepas hari di tengah-tengah pandemi dengan penuh pengharapan dan mereka bermakna bagi masyarakat sekitarnya. Bagi yayasan, bagi komisi-komisi, baik komisi pemuda, anak-anak, remaja, dan Atiuswo, komisi dewasa, dan bebadan. Kiranya juga Tuhan berkati agar seluruh komisi-komisi, bebadan, dan yayasan Engkau berkati di dalam program-program kerjanya yang selama ini telah direncanakan dan ditetapkan. Kiranya ya Tuhan, tugas-tugas yang telah diprogramkan dapat berjalan dengan lancar. Kami juga ingat ya Tuhan, pelayanan kematian Sumarah. Secara khusus kami doakan agar seluruh anggotanya dapat bahu-membahu dan semuanya dapat mengerjakan pekerjaan yang selama ini dalam COVID-19 dengan usaha keras mereka juga dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan, semuanya ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa setelah sekian lama kami tidak menyelenggarakan perjamuan kudus dan perjamuan kasih di GKJ Jakarta oleh karena pandemi COVID-19 yang terjadi di kehidupan kami. Minggu ini atau tepatnya pada tanggal 4 Oktober kami Gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawa Jakarta boleh kembali menyelenggarakan sakramen perjamuan dan perjamuan kasih bersama dengan anak-anak dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Tuhan, meskipun kami hanya bisa hadir bersekutu dalam media Zoom, video call, maupun telepon, namun kami yakin dan percaya bahwa sakramen dan perjamuan kasih ini sungguh sebagai sarana Tuhan memelihara iman kami. Kami bersyukur untuk segala teknologi yang Tuhan sediakan bagi kami, yang menolong persekutuan kami, yang menolong pelaksanaan perjamuan kudus dan perjamuan kasih esok. Kami mohon berkat dari Tuhan, agar pada hari Minggu ataupun hari-hari setelahnya, kami semua secara khusus Majelis Jemaat GKJ Jakarta boleh melayani umat dengan baik. Demikian juga setiap warga jemaat boleh menerima undangan Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Berkati ya Tuhan setiap keluarga yang akan mempersiapkan anggota keluarga lainnya. Berkati juga di dalam mereka mempersiapkan roti serta teh maupun air putih yang akan digunakan sebagai media sakramen perjamuan dan perjamuan kasih. Kami sungguh
yakin dan percaya bahwa ini cara Tuhan memelihara kehidupan kami, kehidupan iman percaya kami. Kami serahkan pelaksanaan maupun media-media yang kami pakai, baik itu perangkat handphone kami, laptop kami, maupun jaringan internet kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati sebagai sarana yang baik. Kami serahkan juga pelayanan gereja kami di dalam ibadah, baik itu ibadah bahasa Indonesia pukul 8, ibadah bahasa Jawa pada pukul 9, maupun ibadah anak dan remaja. Secara khusus, jikalau pada bulan Oktober ini kami hendak menyelenggarakan ibadah bulan keluarga, di mana semua keluarga boleh beribadah bersama-sama, satu kursi, satu perangkat, biarlah itu menjadi sarana peribadahan yang baik di tengah keluarga kami. Berkati para petugas yang melayani ibadah keluarga ini, Tuhan menyertai mereka. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingat bangsa dan negara kami yang hidup dan terus berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk setiap presiden dan jajarannya. Kami berdoa untuk setiap pihak yang turut serta di dalam penanganan COVID-19. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memakai kami semua dengan segala kelebihan dan talenta kami untuk pekerjaan Tuhan di dalam menangani COVID-19. Kami juga berdoa untuk para peneliti yang sedang melakukan uji klinis vaksin COVID-19. Kiranya vaksin ini boleh diuji coba dengan baik dan hasilnya boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Kami juga berdoa untuk para petugas kesehatan, keluarga kami yang saat ini sedang bertugas di garda terdepan penanganan COVID-19, baik mereka sebagai dokter, perawat, relawan, petugas rapid test, petugas swab. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan mereka kesehatan dan sukacita agar mereka juga selamat dari penularan COVID-19. Kami juga berdoa untuk setiap petugas keamanan, baik itu TNI, Polri, yang saat ini sedang berjuang untuk perdamaian di Indonesia, khususnya di daerah Papua. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesabaran dalam menyelesaikan konflik di Papua. Kami juga berdoa untuk situasi politik negara kami. Biarlah setiap pihak menggunakan politik itu sebagai kendaraan yang baik, kendaraan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi perekonomian di Indonesia. Tuhan yang memberkati setiap pihak yang terus berusaha menstabilkan ekonomi di Indonesia, baik mereka yang ada di jajaran tertinggi yang membuat kebijakan maupun kami warga masyarakat yang juga memutar roda perekonomian. Biarlah komitmen kami untuk terus menjadikan perekonomian di Indonesia tetap stabil. Kami juga serahkan kami semua yang saat ini tinggal di DKI Jakarta yang sedang mengikuti aturan pemerintah untuk melaksanakan PSBB. Tuhan berkati kami sebagai warga masyarakat agar taat pada pemerintah, taat pada himbauan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar PSBB ini boleh sungguh-sungguh berdampak baik bagi kehidupan atau pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami haturkan dan kami mohon di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Suara Buket masih hilang itu.
Ya, oke. Marilah kita lanjutkan. Kita mendengarkan renungan pagi dan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yunike Trikaya Sudi, SSI. Terima kasih, Bu Ken. Bapak Ibu semua, marilah kita setelah kita berdoa bersama, kita saling mendoakan. Mari kita melanjutkan dengan membaca firman Tuhan yang akan diambil dari salah satu bacaan leksionari hari ini, yaitu Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Monggo yang ada di rumah yang memegang Alkitab dipersilahkan untuk menyiapkannya. Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Di bawah judul perikop Yesus dan orang Samaria. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merefleksikannya sebagai pelita di dalam kehidupan kita, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami kembali disapa oleh firman-Mu yang hendak kami baca bersama-sama. Biarlah firman ini yang menjadi rema di dalam kami menjalani hari ini, hari penuh kasih pemberian dari Tuhan. Tolonglah kami untuk memahaminya, bukalah hati dan pikiran kami, buatlah kami menjadi orang yang rendah hati, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menerima sabda Tuhan yang baik itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangnya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu familiar dengan sebuah moto atau apa disebutnya ya, jargon, mengatasi masalah tanpa masalah? Ada yang tahu itu jargon sebuah lembaga apa? Pegadaian. Ini yang biasa ke Pegadaian paling paham ya. Langganan Ya Pak Mul. Oke, betul sekali. Jadi ada Pegadaian itu punya jargon ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian punya. Nah, mungkin jargon ini tidak hanya punya Pegadaian, tapi juga kalau didengar-dengar dari kalimatnya juga kita ingin gitu ya, mengatasi masalah tanpa timbul masalah lain gitu ya. Nah, itu keinginan kita. Tapi persoalannya kadang-kadang sayangnya kita ketika ingin menyelesaikan masalah malah menciptakan masalah baru. Karena apa? Karena salah dalam penanganan masalah yang sebelumnya. Jadi pokoknya saya niatnya itu baik sama anak-anak saya. Saya pengen anak saya itu sekolah atau menjadi orang
yang sukses, orang yang hidupnya mapan, dan lain sebagainya. Lalu itu bagaimana caranya? Caranya pokoknya anak saya harus sekolah di universitas A, B, C. Nah, ternyata anaknya tidak happy. Malahan anaknya misalnya kemampuan akademisnya atau keinginannya, passionnya bukan di tempat itu. Ada beberapa waktu lalu ada cucu dari Bapak Ibu sekalian datang ke pastori gitu ya. Cucu dari ada anggota Doa Rabu Pagi yang cucunya datang ke rumah ke pastori ini, terus curhat ceritanya. Pada waktu itu sedang SBMPTN ya istilahnya. Jadi lagi menunggu kuliah gitu ya, pendaftaran kuliah. Lalu dia cerita gitu. Aku disuruh sama keluarga untuk masuk sini Mbak, gitu, sekolah kedinasan. Nah ya bagus malah sekolah kedinasan. Aku nggak mau sebab bapakku sudah kedinasan, tanteku sudah kedinasan. Keluargaku banyaklah yang kedinasan. Lah kamu pengen sekolah apa? Bukannya kedinasan itu menjamin masa depanmu. Aku nggak mau gitu. Biarpun lah ya siapa yang nyuruh kamu untuk sekolah kedinasan? Ya keluarga gitu. Lalu saya jelaskan, mungkin maksud dari keluargamu adalah ingin masa depanmu itu baik gitu, terjamin. Tapi ternyata itu bukan passionku, Mbak. Lalu dia cerita, mulai curhat bahwa pengennya sekolah begini, aku pengen masa depanku begini dan begitu gitu. Oh, itu ternyata yang saya tangkap yang membuat dia enjoy. Nah, untung anak ini mungkin bukan tipe anak yang yang melawan keluarga atau melawan orang tua, mungkin juga mengikuti apa yang menjadi kerinduan keluarga. Akhirnya mengikutilah apa yang dimintakan oleh keluarga. Tapi ini menjadi salah satu contoh gitu ya, ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, menjadikan orang lain itu baik hidupnya, tetapi ternyata kita memunculkan masalah baru, orangnya tidak senang, atau kita malah memaksakan kehendak. Nah, itu kita tidak selesai dengan jargon atau moto mengatasi masalah tanpa masalah. Harus diakui bahwa seringkali kita justru menciptakan masalah baru karena salah dalam menangani masalah yang sebelumnya. Nah, ini juga yang terjadi dalam kisah Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 56 yang tadi kita baca. Dikisahkan di sana bahwa kedua murid Yesus, ada Yohanes, ada Yakobus, mereka marah ketika melihat orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Marah nih, karena Yesus orang yang terhormat, tidak mungkin pada waktu itu orang tidak kenal dengan Yesus yang terhormat itu, tetapi orang Samaria ini tidak mau menerima Yesus. Karena apa? Yesus tujuannya mau ke Yerusalem. Gitu. Jadi orang Samaria, ini ada konflik gitu ya, konflik suku antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Jadi Yerusalem itu background-nya Yahudi gitu, karena tempat pusat keagamaan. Jadi orang Samaria, siapapun yang mau ke Yerusalem, mereka tidak suka. Termasuklah Yesus. Yesus ditolak. Yesus dan para murid tidak diterima. Padahal salah satu kebutuhan dasar manusia adalah diterima oleh lingkungannya, diterima oleh siapapun. Itulah sebabnya kedua murid Yesus marah kepada orang Samaria yang menolak kedatangan Yesus. Yakobus dan Yohanes menganggap orang Samaria, mereka memandang rendah Tuhan Yesus. Jadi pantas jika mereka itu dihukum dengan api dari langit, begitu ya dikatakan pada ayat 54. Mereka mau menggunakan kuasa menurunkan api dari langit. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Nah, mari kita perhatikan dari kalimat itu.
Ucapan para dua murid itu tidak menunjukkan kewenangan Tuhan di dalam menghukum. Tetapi kalimat itu menunjukkan dorongan amarah karena mereka ditolak oleh orang Samaria. Jadi mari kita bedakan keduanya. Para murid ini diberi kuasa memang oleh Tuhan untuk melakukan apa yang juga Yesus lakukan. Salah satunya menurunkan api dari langit. Tetapi kalimat itu tidak mewakili Yesus, melainkan mewakili amarah para murid. Karena mereka ditolak. Karena mereka menganggap itu penghinaan. Nah, saudara-saudara, inilah yang disoroti oleh Yesus. Semangat para murid itu salah. Sebab motivasinya adalah menghancurkan orang yang dibenci. Hal ini bertentangan dengan misi Tuhan Yesus yang datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menghidupkan. Jadi Yesus tidak mau para murid itu melakukan karena motivasinya adalah menghancurkan orang yang dibenci. Sekalipun mereka ditolak, begitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menghancurkan orang yang menolak mereka. Teguran Yesus kepada kedua murid tidak berarti bahwa Yesus itu setuju dengan perbuatan orang Samaria yang menolak kedatangan Yesus. Bukan. Yesus bukannya setuju pada orang Samaria, lalu tidak setuju pada para murid. Tetapi Yesus di balik sikapnya ingin memberikan teladan dalam mengatasi suatu masalah. Kedua murid ini diajar untuk melihat bahwa faktanya, realitasnya, mereka memang ditolak. Itu satu yang harus dilihat. Memang kondisinya itu kita ditolak. Dan dengan fakta itu, kita tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan. Walaupun kita ditolak, kita dibenci, kita tidak bisa melawan dengan penolakan juga, dengan kebencian juga. Lalu yang ingin Yesus ajarkan adalah juga sabar dalam menghadapi penolakan itu. Ditolak, dihina, dibenci adalah hal-hal yang menjadi bagian dari penderitaan yang Yesus alami di kayu salib. Para murid, orang-orang yang mengikut Yesus juga akan mengalami hal yang sama. Jadi memang saya selalu merasa sampai usia saya sekarang ini, saya merasa unik ya jadi orang Kristen. Orang Kristen ini selalu diingatkan tentang dua hal penting, yaitu siap menderita, bahwa hidupmu akan selalu dalam rentang atau sekeliling penderitaan. Jadi tidak pernah ada jaminan bahwa menjadi seorang Kristen itu bebas dari derita. Begitu selalu diucapkan oleh Tuhan. Jadi kita selalu diingatkan bahwa hidup orang percaya adalah siap menanggung derita. Bukan menghilangkan penderitaan, tetapi siap menanggung derita. Lalu yang kedua, selalu ada pengharapan. Nah, ini yang selalu diajarkan Yesus melalui perjalanan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita pada hari ini, Lukas 9 ayat 51 sampai 56, nas ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita diminta untuk tidak gegabah dalam mengatasi masalah. Memang sih, kalau masalah datang, pasti kita kemerungsung. Merungsung tuh apa? Merungsung itu bahasa Indonesianya apa ya? Tergesa-gesa. Wah, tergesa-gesa, tapi juga di hati ini pokoknya emosi, percampuran antara tergesa-gesa, emosi, dan lain sebagainya. Pokoknya ingin masalah segera selesai, bagaimanapun caranya. Tetapi Yesus memperlihatkan pada para murid
Seringkali bahwa ketika orang mengalami persoalan, pergumulan, karena saking ingin cepat selesai, maka kita seringkali menghalalkan segala cara, gegabah, tidak matang dalam mengatasi masalah. Dan kita diajarkan oleh Tuhan untuk berhati-hati dalam menggumuli permasalahan. Apalagi memakai kuasa rohani secara salah sebagai solusi mengatasi permasalahan. Saya nggak tahu tadi menjelang detik-detik bangun itu subuh, saya kok mimpinya ya mungkin ini hanya sekadar bunga tidur begitu ya. Mimpi saya itu sedang menghadapi orang yang kesurupan gitu ya. Orang yang menghadapi kesurupan, orang itu marah sama saya, lalu saya menunjuk, hanya melihat orang itu, lalu orang itu bilang, kamu nggak bisa ngusir saya gitu. Lalu saya katakan, saya diem gitu. Saya juga heran-heran kok. Saya mikir bangun tidur, kok saya tenang sekali di mimpi itu. Lalu saya bilang, saya memang nggak bisa ngusir kamu, tapi Tuhan yang mengusir kamu. Jadi saya mikir ketika tadi persiapan lagi, saya kepikiran, oh iya mungkin ini tandanya saya juga untuk tidak tergesa-gesa mengatakan bahwa saya punya kemampuan tertentu. Misalnya dalam hal konteks mimpi saya adalah mengusir roh jahat gitu ya. Bukan saya yang bisa mengusir roh jahat, tetapi Tuhan yang bisa melakukannya. Jadi kecenderungan kita kan kalau punya skill tertentu atau kemampuan tertentu, lalu kita bilang bahwa itu kemampuan saya. Misalnya menyanyi, wah nyanyiannya bagus ya gitu. Misalnya, wah hari ini ibadah minggu ini misalnya lagunya bagus atau nyanyiannya syahdu gitu. Wah, karena Pak Mul jago menyanyi misalnya gitu. Ya memang Pak Mul jago menyanyi, Pak Mul mah kamusnya lagu ibarat kata. Tapi justru di sini kita diingatkan bahwa ibadah minggu itulah nyanyiannya jadi bagus bukan karena saya, bukan karena skill saya, kemampuan saya, atau misalnya wah khotbah hari ini, khotbah minggu ini ya menenangkan hati gitu. Karena Mbak Ike yang khotbah. Nah, hati-hati, Ike akan selalu punya kecenderungan untuk, oh ya memang skill saya adalah khotbah. Kepiawaian saya adalah khotbah gitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita mengatakan bahwa ini adalah karena kemampuan saya. Tetapi jangan gegabah mengatakannya ini karena kemampuan saya. Seperti para murid tadi kan, kalau marah mereka, wah Tuhan, mau saya turunkan api dari langit, saya bisa untuk membela Tuhan. Alih-alih Tuhan yang dipakai. Jadi kita diajarkan untuk berhati-hati dalam menggumuli permasalahan, apalagi kita memakai kuasa rohani sebagai sebuah solusi dangkal untuk mengatasi permasalahan. Gunakanlah hikmat Tuhan sebagai bukti bahwa kita mampu menempatkan diri secara tepat dan bijak sebagai orang percaya yang bersedia untuk mengalami tantangan dalam pelayanan tanpa menimbulkan masalah baru. Coba kalau ada kalimat, hari ini khotbahnya ngena banget karena Mbak Ike yang khotbah. Lalu saya katakan, oh iya jelas saya persiapannya udah berminggu-minggu, sebulan lah itu. Terus memang saya nah coba saya pakai kalimat itu sebagai balasan dalam atau menunjukkan kuasa rohani itu coba. Maka akan timbul masalah baru. Orang yang tadinya kok sombong ya, kok mengatakan bahwa itu kuasa rohani yang dia punya ya. Jadi ajakan kita, firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita memulai hari ini dengan lebih berhati-hati, tidak gegabah. Kita kalimat singkatnya menggunakan jargon dari Pegadaian. Mari kita mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita
dan Tuhan memberikan kita kesabaran, kesetiaan untuk mengikut Tuhan, sehingga kita tidak punya kecenderungan untuk gegabah, untuk menunjukkan kuasa rohani itu kepada semua orang. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan telah menyatakan firman kepada kami, mengajarkan kami di hari Rabu pagi ini agar kami menjadi orang yang lebih berhati-hati, lebih sabar, dan lebih taat, tidak memiliki kecenderungan untuk mempergunakan kuasa rohani untuk mengatasi masalah yang ada di sekeliling kami. Sekalipun kami juga menyadari bahwa kami memiliki kemampuan itu. Tuhan memberikan anugerah itu bagi kami. Namun Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa rendah hati, untuk selalu berhati-hati, tidak gegabah dalam menyelesaikan masalah. Kami yakin dan percaya Tuhan mau menolong kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Biarlah itu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami selanjutnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan dengan kita memujikan lagu Bapa Terima Kasih.